Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurrahma, NIM 20112900010, kelas 2A, Prodi Tadris Bahasa Indonesia IAIN Bengkulu, dosen pengampu Dina Putri Juni Astuti MPD, mata kuliah fonologi. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi mengenai hakikat fonologi. Pengertian fonologi. Fonologi adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa. Fonologi secara etimologi berasal dari kata fon yang artinya bunyi dan logi yang berarti ilmu. Fonologi merupakan bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa. Menurut Abdul Chaer, berdasarkan etimologi, fonologi terbentuk dari kata fon yang berarti bunyi dan logi berarti ilmu. Maka, pada umumnya, fonologi memiliki arti yaitu ilmu yang mempelajari bunyi bahasa yang digunakan oleh manusia. Fonologi dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu satu, fonetik. Fonetik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Yang kedua yaitu fonemik. Fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi sebagai pembeda makna atau tidak. Ilmu-ilmu yang tercakup dalam fonologi. Fonologi dalam tataran ilmu bahasa terdiri atas satu, fonetik. Dalam KBBI 1997, fonetik diartikan sebagai bidang linguistik penghasil bunyi. Bunyi ujar atau fonetik adalah sistem bunyi bahasa. Chaer 2007 membagi urutan proses terjadinya bunyi bahasa itu menjadi tiga jenis fonetik, yaitu yang pertama, fonetik artikulator. Fonetik artikulatoris disebut juga fonetik organis atau fonetik sosiologis, mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia yang bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. Kedua yaitu fonetik akustik. Fonetik akustik mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisis atau fenomena alam. Objeknya di udara, antara laibin membicarakan, gelombang bunyi serta frekuensi dan kecepatannya ketika merambat di udara, spektrum, tekanan dan intensitas bunyi. Yang ketiga yaitu fonetik audiotoris. Fonetik audiotoris mempelajari bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu diterima oleh telinga, sehingga bunyi-bunyi itu terdengar dan dapat dipahami. Dalam hal ini tentunya pembahasan mengenai struktur dan fungsi alat dengar yaitu disebut telinga itu bekerja. Kedua, fonemik. Dalam KBBI diartikan yaitu bidang linguistik tentang sistem fonem. Sistem fonem atau bahasa, prosedur untuk menentukan fonem suatu bahasa. Fonemik mempelajari dan menyelidiki kemungkinan-kemungkinan bunyi ujar yang manakah yang dapat mempunyai fungsi untuk membedakan arti. Chaer mengatakan bahwa fonemik mengkaji bunyi bahasa yang dapat berfungsi membedakan makna kata. Sebagai bidang yang berkonsentrasi dalam deskripsi dan analisis bunyi-bunyi ujar, hasil kerja fonologi berguna bahkan sering dimanfaatkan oleh cabang-cabang linguistik yang lain, misal morfologi, sintaksis, dan semantik. Yang pertama, fonologi dalam cabang morfologi. Bidang morfologi yang konsentrasinya pada tataran struktur internal kata sering memanfaatkan hasil studi fonologi. Yang kedua, fonologi dalam cabang sintaksis. Bidang sintaksis yang berkonsentrasi pada tataran kalimat. Yang ketiga yaitu fonologi dalam cabang semantik. Semantik sebagai cabang ilmu bahasa memiliki hubungan yang erat dengan kedua cabang ilmu bahasa di atas, morfologi dan sintaksis. Ini berarti bahwa makna suatu kata atau kalimat ditentukan oleh unsur bunyi, tekanan suara atau nada suara yang lebih umum adalah supra-segmental, bentukan kata maupun susunan kata dalam kalimat. Fonem-fonem bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu alofon. Alofon adalah variasi fonem karena pengaruh lingkungan suku kata. Contoh simpul-simpulan. Fonem U pada kata simpul berada pada lingkungan suku terbuka. Jadi fonem U mempunyai dua alofon yaitu U dan U. Yang kedua asimilasi. Asimilasi adalah proses perubahan bunyi dari tidak sama menjadi sama atau hampir sama. Contoh inmoral menjadi immoral atau immoral.
Ketiga, diftongisasi. Diftongisasi adalah perubahan monoftong menjadi didiftong. Contoh anggota menjadi anggauta. Yang keempat, desimilasi. Desimilasi adalah proses perubahan bunyi yang sama menjadi tidak sama. Contoh, sarjana menjadi sarjana. Yang kelima, monoftongisasi. Monoftongisasi adalah proses perubahan diftong menjadi monoftong. Contoh, ramai menjadi rame. Yang keenam, nasalisasia. Nasalisasia adalah persengawan atau proses memasukkan huruf nasal n, m, eng, dan ny pada suatu fonem. Contoh, me menjadi memukul. Terima kasih, itulah tadi penjelasan singkat mengenai hakikat fonologi dari saya. Apabila ada kurang kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.